Halo pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia. Sesekali saya terbesit juga untuk ingin rewind kembali pemahaman kita tentang mengapa penting reformasi birokrasi. Karena kalau tidak dipahami dengan baik, maka tentu ini akan berakibat pada reformasi birokrasi yang tidak efektif. Dan kita bisa melihat di dalam situasi kondisi sekarang berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN-RB mengenai nilai indeks reformasi birokrasi baik di kementerian, lembaga maupun juga di pemerintah daerah. Dan tentu saja fokus kita akan banyak ke pemerintah daerah yang belum banyak yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi yang baik, sangat baik gitu ya. Nah, itulah yang kita ingin bahas pada kesempatan yang baik ini. Saya kira sangat penting dan tidak ada salahnya kita mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan reformasi birokrasi itu. Reformasi birokrasi itu merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya secara umum pada aspek kelembagaan atau yang sering kita sebut organisasi atau birokrasi. Terkait juga dengan aspek proses bisnisnya dan terutama juga terkait dengan mereform sumber daya manusia aparaturnya. Kalau kita merujuk pada Perpres nomor 81 tahun 2010, maka reformasi birokrasi itu di Indonesia bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan kepada publik ya, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tentu maksud dan tujuannya ini sangat baik ya. Namun mengapa sejak Perpres ini dikeluarkan sampai sekarang nilai indeks reformasi birokrasi di pemerintah daerah itu belum menggembirakan? Nah, kita akan sedikit membahas sebagian penyebabnya ya. Tapi terlebih dahulu kita akan sedikit melihat kembali apa aspek-aspek pendorong ya yang menyebabkan reformasi birokrasi dilakukan di dalam satu dawasa terakhir ini. Yang pertama berkaitan dengan aspek politik ya. Jadi kita masih mengingat setelah berakhirnya Perang Dingin itu, maka banyak negara-negara yang berada di tengah-tengah perdebatan mengenai apa sih sebenarnya peran pemerintah. Dan kalau kita lihat survei-survei internasional di beberapa tahun yang lalu itu menunjukkan bahwa hampir setiap negara itu menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintahnya. Sehingga ini harus diputuskan secara politik bagaimana kebijakan dan berbagai regulasi, strategi dan seterusnya untuk bisa mengurangi dan meningkatkan kepuasan daripada masyarakat. Aspek pendorong lainnya adalah aspek sosial. Nah, ini beberapa negara ini menghadapi transformasi sosial yang amat besar. Di antaranya itu karena persoalan tentu ras, agama, ya, suku dan seterusnya itu juga terkait dengan standar hidup yang masih relatif stagnan, kurangnya pendapatan masyarakat sehingga harus mereka bekerja ya, sekuat mungkin. Terutama ya suami istri harus bekerja dalam rangka untuk menutupi kebutuhan rumah tangga mereka. Juga pendorong ekonomi, ini yang paling banyak menjadi dasar pendorong mengapa berbagai negara itu melakukan reformasi. Kita tahu bahwa Asia ini pernah terkena krisis ekonomi ya, termasuk di negara tetangga kita, New Zealand di sana di selatan, Inggris ya. Pernah juga Korea ya pernah mengalami seperti itu dan berupaya untuk keluar dari ekonomi yang stagnan ini.
Lalu para pemimpin di berbagai kegiatan bisnis atau perusahaan itu kemudian menuduh pemerintah itu sudah situasinya demikian tidak begitu bisa diprediksi, kemudian pajak ya, dan kebijakan ekonominya malah menghambat mereka untuk berkembang dan bersaing. Nah, inilah menjadi sebagai penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian pemerintah itu berupaya juga membatasi aktivitas bisnis mereka yang menyebabkan hilangnya daya saing perusahaan-perusahaan mereka yang selama ini sudah mengglobal ya, terutama di negara-negara maju. Pendorong lain adalah aspek institusional ya, di mana seluruh pemerintah itu berada di dalam bagian sistem ekonomi dan politik global. Akibatnya mereka menyadari dan beramai-ramai untuk membentuk upaya supaya ada kerjasama ya, antar negara, lembaga internasional yang memegang peran penting di dalam membentuk komunitas dunia. Kita mendengar dan menyaksikan adanya namanya IMF, World Bank, WTO, APEC, dan sebagainya ya, dalam rangka untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Dalam rangka mengatasi itu kemudian beberapa negara itu mengambil sebuah ciri ya, reformasi birokrasi yang dilakukan di negaranya. Nah, ada yang mengedepankan aspek produktivitas. Dalam arti di sini bagaimana pemerintah itu mampu menghasilkan berbagai macam layanan dengan pajak yang minim. Nah, negara-negara lain ini, negara maju banyak menekankan aspek ini. Jadi kualitas layanan semakin bagus, tapi juga pajak yang tidak terlalu tinggi sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan. Lalu kemudian ini bisa mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ada juga yang menggunakan pendekatan ya, pendekatan khusus yang digunakan, misalnya di negara-negara Commonwealth maupun juga Amerika misalnya itu menggunakan pola marketisasi. Di negara-negara Eropa kontinental itu hanya mencoba memodernisasi birokrasi mereka agar relevan dengan konteks kekinian. Ya. Nah, bagaimana pemerintah itu menggunakan mekanisme pasarnya untuk mendorong pemerintah itu keluar dari penyakit birokrasi, termasuk tadi yang menggunakan pendekatan modernisasi, ya, bukan marketisasi. Ada juga yang mengedepankan orientasi pada pelayanan. Jadi bagaimana dalam konteks ini pemerintah itu memiliki hubungan ya yang lebih baik dengan warga masyarakat, sehingga masyarakat itu senantiasa dilibatkan dalam proses merumuskan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan yang kita sering kenal dengan istilah demokrasi pelayanan, karena bagaimanapun juga mereka akan merasakan layanan diberikan oleh pemerintah. Nah, ada juga yang menekankan pada aspek desentralisasi sebagai jalan keluar melakukan reformasi birokrasi itu, di mana pemerintah ini membuat berbagai program yang lebih responsif dan efektif, tapi dilakukan di level pemerintahan yang paling rendah. Alasannya karena lebih dekat dengan dilayani, kebijakannya bisa lebih efektif ya, dan bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Sehingga desentralisasi merupakan salah satu pilihan dan Indonesia ini mengambil pendekatan ini. Ada juga aspek kebijakan, di mana bagaimana pemerintah itu meningkatkan kemampuannya di dalam membuat perencanaan dan kebijakan yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai sasaran strategik atau program-program prioritas pemerintah. Nah, ada juga yang memang menekankan pada outcome daripada akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Nah, ini saya kira juga Indonesia menggunakan metode ini dengan dilahirkannya tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang betul-betul memang menekankan bahwa uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu betul-betul berorientasi pada hasil, dan hasilnya itu dirasakan oleh masyarakat, sehingga kinerja mereka itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nah, berbagai pendekatan yang diambil dengan ciri masing-masing negara ini di dalam pelaksananya bukan kemudian tanpa ada hambatan. Hambatan yang sampai sekarang kita masih bisa merasakan bahwa perangkat-perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah itu
itu aktivitasnya selalu berorientasi atau berbasis pada anggaran, bukan pada kinerja. Karenanya anggaran ini diperebutkan, sehingga karena anggaran itu menjadi sumber daya utama di dalam gerakan organisasi, kemudian anggaran ini betul-betul dipertahankan sebagai haknya sebagai sebuah unit organisasi. Yang ini kemudian berdampak pada munculnya ego sektoral. Nah, ini tentu merugikan bagi masyarakat, karena bagaimanapun juga aktivitas yang dilakukan dengan pembiayaan dari uang negara ini tentu ujungnya peruntukannya bagi masyarakat. Nah, apalagi di dalam mereka menyusun berbagai program ya, perencanaan itu kurang mengedepankan data ya. Jadi terlalu mengabaikan aspek data, padahal data ini menjadi penting sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program, sehingga data ini bisa menjadi dasar untuk melihat bagaimana gap antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, sehingga muncul yang disebut dengan evidence based policy atau kebijakan yang berbasis pada data. Yang lain adalah bahwa aktivitas perangkat daerah itu kadang-kadang terjebak di dalam kegiatan. Jadi apa yang dikerjakan itu tidaklah sesungguhnya mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Karena setiap unit kerja itu terjebak di dalam hal-hal yang di kacamata mereka itu adalah kegiatan yang tentu ujungnya adalah output. Sehingga kegiatan itu dan berupa outputnya itu tidaklah merupakan bagian dari puzzle ya, yang sebuah gambaran utuh dari sebuah yang ingin tergambarkan. Nah, ini kadang-kadang kita bisa melihat dianalogikan ya, bahwa ketika disepakati ingin membuat mobil sebagai outcome daripada sebuah program itu, lalu diturunkan ke dalam berbagai kegiatan berupa pembuatan ban, pembuatan sadel, pembuatan tangki bensin, pembuatan mesin, dan seterusnya. Nah, ketika turun ke unit-unit, ini berupa kegiatan, lalu kemudian kegiatan ini dikerjakan dengan nomenklatur itu. Tetapi apa yang diperbuat kegiatannya membuat sadel, tapi bukan sadel untuk motor, ya, tapi sadel misalnya untuk mobil. Ban motor yang seharusnya dibuat ban mobil, misalnya tangki bensin untuk motor, tangki bensin mobil, atau tangki bensin mobil yang peruntukannya bukan untuk itu. Jadi akibatnya semua nomenklatur itu dikerjakan dengan output, tetapi outputnya itu tidak betul-betul mewujudkan sebuah motor yang utuh. Nah, ini yang kadang-kadang kegiatan itu tidak sampai pada pencapaian misi daripada pemerintah daerah yang sudah dituangkan dalam perda ya. Nah, karena itu bagaimana cara agar supaya ini bisa diperbaiki? Maka tentu kita bicara mengenai bagaimana perbaikan di aspek hulu, di aspek proses, dan di aspek hilir. Nah, di hulu ini adalah kita perlu menekankan pentingnya komitmen dan visi seorang pemimpin pemerintah daerah untuk bisa melihat sejauh mana ke depan ini birokrasi yang ada dimiliki, supaya betul-betul apa yang menjadi target dia itu tertuang dalam RPJMD dengan baik, dengan dokumen tersusun dengan baik, termasuk target sasarannya, tujuannya, dan berbagai intervensi kegiatan yang mereka harus lakukan, dan itu harus menjadi dasar di dalam pekerjaan setiap perangkat daerah. Jadi dimulai dari perencanaan dan berakhir di perencanaan. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan berarti itu gagal. Nah, ini di sini dibutuhkan komitmen kepimpinan, karena di birokrasi itu pimpinan itu sangat berkuasa dan sangat disegani dan harus dipatuhi karena prinsip loyalitas dan disiplin kepada pimpinan. Yang kedua, pentingnya dedikasi dan kepemimpinan sipil ya untuk menjalankan kepemerintahannya. Jadi walaupun pemimpin kepala daerah itu terpilih melalui seleksi secara politik, tetapi setelah dia memimpin maka dia harus mulai merubah mindsetnya bahwa tujuan kita memimpinnya adalah untuk kepentingan rakyat, termasuk memanfaatkan resources yang mereka miliki dan sumber daya yang mereka miliki itu semata-mata ditujukan pada bagaimana mengefektifkan pemerintahan itu dijalankan. Sehingga seperti saya katakan tadi, pentingnya lah komitmen daripada kepemimpinan itu. Nah, di tingkat pemerintahan daerah ini kita lihat belum sukses memberikan dukungan terhadap prinsip-prinsip reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Ya, syukur-syukur kalau ada dalam misinya pemerintah daerah tersebut. Tetapi begitu tertuang ke dalam berbagai program, lalu kemudian dialokasikan program prioritas ke perangkat-perangkat daerah dalam bentuk renstra itu terputus. Lalu tidak ada kemudian program-program yang menyasar bagaimana reformasi birokrasi itu menjadi ekosistem yang harus dibangun di setiap perangkat daerah. Sehingga perangkat daerahnya itu sukses menjalankan tugas-tugas untuk menyelesaikan berbagai program didasari dan didukung oleh reformasi birokrasi. Nah, inilah yang kemudian kita lihat Presiden memerintahkan kepada Kementerian PAN-RB untuk betul-betul reformasi birokrasi itu bisa dilihat dampaknya oleh masyarakat, sehingga mereka menyarankan, dan di 2 tahun terakhir ini, 23-24 ini, itu kemudian disebut dengan reformasi birokrasi tematik. Di sini yang berdampak itu terutama pada aspek menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya realisasi investasi, ya. Bagaimana pemanfaatan produk dalam negeri, ya, kemudian bagaimana mendigitalisasi sistem pemerintahan supaya lebih efektif, efisien, ya, dan terutama bagaimana daerah bisa berkinerja lebih bagus, bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang lebih efisien dan efektif. Nah, kita harus ingat bahwa tujuan RB itu bisa menjadi tidak efisien ketika pegawai itu menjadi terlalu fokus pada input dan proses daripada hasil. Ini yang kita lihat terjadi, ya. Yang saya sebutkan tadi di awal itu terlalu terjebak di dalam kegiatan, bukan pada bagaimana outcome-nya. Nah, ini yang masih terjadi banyak di pemerintah daerah. Yang lainnya adalah pentingnya memperjelas prioritas yang akan dituju, ya, atau sasaran di pemerintah. Nah, ini kadang-kadang di dalam dokumen perencanaan mereka itu gagal menerjemahkan bagaimana sasaran itu dalam bentuk ukuran sasaran yang kemudian tergambar melalui program-program yang menggunakan prinsip-prinsip SMART gitu, ya. Sehingga ini kemudian dalam bentuk kegiatan yang kemudian salah intervensi, dan ini tentu pemborosan. Nah, saran lain adalah bagaimana mulai mengurangi regulasi atau dokumen yang tidak perlu. Dan ini yang seringkali menyebabkan proses birokrasi tidak fleksibel. Makanya dalam reformasi birokrasi itu ada namanya deregulasi. Terutama aturan-aturan yang banyak di daerah yang dikeluarkan yang justru menghambat organisasi dan pegawai itu untuk lebih fleksibel, berinovasi, dan berkreativitas untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Berikutnya adalah berdayakan pegawai. Nah, ini tentu ada program-program yang walaupun di dalam regulasi itu 20 jam pelajaran yang wajib, ya, menjadi hak daripada pegawai, tapi dalam pelaksanaannya itu anggaran-anggaran itu tidak selalu ada gitu kan, dan kalaupun ada itu kadang-kadang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan. Nah, ini tentu tidak baik gitu kan. Makanya sistem merit itu menjadi penting, di mana semua terencana dengan baik terkait dengan jumlah pegawai, kebutuhan, pengembangan, dan sebagainya, ya. Dan tentu juga yang kita harapkan adalah bagaimana seorang pimpinan itu, terutama pejabat pembina kepegawaian, tidak terlalu mengedepankan aspek balas budi dan seterusnya kepada staf-stafnya yang memang walaupun mereka memiliki potensi, kompetensi untuk terpilih, tapi karena tidak memiliki dipandang, ya, tidak memiliki kontribusi atau keterkaitan dalam konteks KKN itu, kemudian ya tidak dipilih. Tentu ini akan merugikan birokrasi, dan itu tentu menghambat reformasi birokrasi. Yang terakhir saya kira pentingnya dinaikkan tunjangan kinerja mereka gitu. Kalau di daerah sebut dengan TPP, ya, tambahan penghasilan pegawai. Ini penting karena kalau sudah diajak bekerja keras, berupaya dengan sekuat tenaga untuk memperbaiki birokrasi, lalu kemudian hasilnya dirasakan, tentu bagi mereka sendiri juga harus menjadi perhatian. Kita berharap bahwa dalam waktu tidak terlalu lama ini pemerintah sudah memperbaiki peraturan pemerintah terkait dengan gaji seorang pegawai, sehingga ini seiring, ya, antara prestasi dengan reward yang mereka peroleh. Tips singkat saya kira yang bisa kita lakukan agar supaya ini semua bisa kita atasi adalah seperti saya katakan tadi, bahwa sampai saat ini masih kencang sekali terjadi fragmented dari perangkat-perangkat daerah dan mindset daripada para staf untuk bekerja secara kolaboratif. Karena itu melalui kewenangan dimiliki pimpinan harus dikomandoi, diarahkan
supaya menuju kepada era kolaborasi. Harus dipaksa supaya mereka itu tidak lagi fragmented, tapi mindsetnya mindset kolaborasi. Ya, jadi program itu dikerjasamakan, kegiatan juga demikian, ya, sehingga mindset mereka itu berganti dari kerja sendiri ke kerja kolektif. Dan ini dipertegas lagi oleh adanya Permenpan nomor 7 2020 dan kemudian Permenpan nomor 6 tahun 2022 juga terkait dengan pola kerja baru dan bagaimana menilai kinerja seorang pegawai. Nah, kalau ini sudah terjadi, harapannya tentu itu menjadi sebuah budaya baru sehingga akan muncul sebuah ekosistem baru di mana kolaborasi dan inovasi itu merupakan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga terbentuk adalah ekosistem kolaborasi inovasi yang betul-betul terbangun dengan kesadaran internal. Dan saya kira di dalam perilaku berakhlak sudah ditekankan di situ aspek apa, nilai-nilai apa yang penting dimiliki oleh seorang pegawai dalam bekerja. Nah, inilah sekedar beberapa tips untuk mengingatkan kembali bahwa reformasi birokrasi ini bahayanya, dampaknya jika tidak diterapkan dengan benar dan tidak mampu menghasilkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan tips yang singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bertemu pada tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.